Jadi jangan salah, jadi relawan itu sebenarnya sih bukan dia yang harus belajar ke kita. Jadi kita memberikan sesuatu ke orang ini, harusnya bukan orang itu yang terima kasih sama kita, kita yang terima kasih ke mereka. Karena kita di situ banyak pelajaran yang kita ambil di situ. Di lapangan itu banyak banget pelajaran yang harus kita ambil. Mereka itu mati bukan karena bencana, tapi karena kelaparan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama salah satu pegiat sosial yang ada di Kota Batam. Beliau merupakan salah satu orang yang bisa dibilang itu udah berkecimpung di dunia sosial di Kota Batam sudah cukup lama lah. Dan juga beliau merupakan salah satu pengurus dari Yayasan Berkah Membangun Indonesia. Dan kita nanti bakal dapat mungkin cerita-cerita atau insight-insight yang berguna nanti ke depan. Mari kita berdiskusi dan ngobrol bersama Bapak Anom Kuswoyo. Bapak Anom Kuswoyo. Kenapa dari Anom Kuswoyo jadi Om Yoyo panggilannya? Kenapa kerap dipanggil Om Yoyo? Bukan Anom, bukan Kus, bukan Woyo, itu kenapa Om? Nama sakral tuh dari orang tua tuh Anom Kuswoyo. Anom Kuswoyo, terus? Nama panggilan tuh Yoyo. Nama panggilan Yoyo. Jadi kalau di luar, ya kalau ketemu di luar tuh pasti nama panggilan Yoyo. Cuman kalau di sekolah, di kampus itu pasti namanya Anom. Oh, berarti kalau di dunia sosial tuh orang kenalnya Yoyo gitu. Nama formalitas kok udah masuk ke dunia, kalau di sekolah, kalau di kampus itu pasti namanya Anom. Anom. Panggilannya Anom. Berarti lebih nyaman dipanggil Pak Anom atau Om Yoyo sebenarnya? Kakak ya. Oke, Om Yoyo. Lagi sibuk apa sekarang, Om? Kalau kesibukan ya aktivitas biasa seperti ya kerja, ya kerja dan lainnya lah, Pak. Sekarang lagi fokus di Yayasan Berkah Membangun Indonesia. Yes. Kemana arah tujuan yayasan yang sedang dijalankan ini, Om? Kalau yayasan ini kita bangun kan udah umur di 1 tahun ya. Oh, baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Jadi untuk arahnya memang kita lebih ke wakaf produktif ya. Jadi untuk pembangunan masjid, kita fokuskan itu di awal, pembangunan masjid, yayasan, ya, untuk pondok, tahfiz, Quran dan lain-lainnya. Nah, sambil berjalannya yayasan ini dari bulan ke bulan, kita harus ada program inovasi yang lainnya gitu. Jadi yang nggak hanya wakaf saja, jadi ada bagian yang lain yang kita masukin juga di program-program yang selain wakaf gitu. Makanya kita nambah ke pulau ya, berbagi setiap Senin, Kamis untuk berbuka puasa bagi anak-anak yatim. Ya ada lagi yang duafa ya dan lainnya lah. Apa yang melatar belakangi yayasan ini ada? Itu bermula dari, kan kita ada beberapa unit usaha nih kan. Dari Kandang Berkah pastinya kan, dari Kandang Berkah. Terus muncul lagi unit usaha baru, Akikah Berkah, muncul lagi usaha-usaha lainnya gitu kan. Nah, sambil berjalannya waktu, apalagi para pendiri-pendiri perusahaan ini kan latar belakangnya kan mereka dari aktivis sosial juga. Jadi mengingat hal-hal baik yang udah mungkin teman-teman lakukan gitu. Nah, kenapa perusahaan ini jika ingin lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi, ya kita harus punya dana CSR yang harus kita bagikan ke mereka yang membutuhkan gitu. Makanya kita bangunlah namanya Yayasan Berkah Membangun Indonesia. Kenapa Berkah Membangun? Ya nama itu Berkah Membangun Indonesia. Berarti kan orang sering bilang tuh nama itu adalah doa. Yes, betul. Apakah arahnya akan ke sana? Membangun Indonesia, berkah membangun Indonesia tuh. Kenapa nggak berkah membangun Batam atau berkah membangun Kepulauan Riau gitu? Karena visi kita ini ke depan gitu. Kita pengen program-program yang visioner.
ya visioner. Jadi ya kenapa kita pakai nama berkah? Memang berawal dari usaha kita kan ada namanya kandang berkah, Iya. akikah berkah, gitu kan. Nah kita pengen sesuatu yang kita lakukan ini walaupun kecil itu ada nilai berkahnya. Karena percuma apapun yang kita lakukan untuk kebaikan tanpa ada nilai keberkahan ya nggak nyampai juga gitu. Nah, makanya nama itu adalah doa dan kegiatan yang kita lakukan juga semoga semua yang kita lakukan ya ada nilai berkahnya, itu yang penting. Dengan tujuan sejauh ini masyarakat Kota Batam dulu nih gitu ya. Untuk saat ini masyarakat Kota Batam, kecuali yang pulau kan kita udah ngerambah ke pulau-pulau. Pulau-pulau yang ada di Kota Batam ya. Dekat-dekat Kota Batam. Berkah membangun Indonesia. Sejauh ini Om, kalau boleh tahu, kegiatan yang sudah dilakukan tuh apa-apa aja? Kalau kegiatan yang sudah dilakukan itu ya, yang di awal kan di wakaf masjid nih. Wakaf masjid. Wakaf masjid itu baik di Batam, baik di pulau, kita udah lakukan. Walaupun dengan keterbatasan baik dari SDM dan sumber dana, karena kan dana sumber ini kan dari kita pure 100% itu kita belum open donasi keluar. Jadi masih ke internal perusahaan. Jadi kita ingin memaksimalkan dana CSR yang ada di perusahaan ini kita maksimalkan dulu. Nah, jadi ya wakaf, terus lanjut ke berbagi setiap pekan gitu loh. Jadi Senin Kamis, kadang hari Jumat berkah. Senin Kamis itu memang kita tujuannya itu tuh ke panti yayasan yang mereka melakukan ya puasa Senin Kamis. Kadang di jalan juga. Kita berbagi di jalan sama saudara-saudara kita yang mungkin lagi aktivitas mereka kerjanya ya ada pemulung ya, ada bersih-bersih jalan gitu kan. Ya kita berbagi sama mereka juga, termasuk di pulau juga setiap bulan tapi. So, setiap bulan kita ke pulau. Nah, ini kan per hari ini tuh sedang ada musibah di Sumatera. Ada 3 provinsi besar terdampak, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Apakah Yayasan Berkah Membangun Indonesia ini ada ikut andil untuk ke sana? Karena kita tahu juga turut berduka cita untuk para korban-korban dan juga para warga di sana gitu. Apakah Yayasan Berkah Membangun Indonesia ini sudah ikut andil ke sana atau memang belum nih? Gitu. Alhamdulillah setiap kegiatan baik di Batam, kalaupun nanti ada musibah nasional ya, itu yayasan tetap support. Yayasan tetap support. Dalam artian kita nggak hanya untuk di Indonesia saja ya, Palestina pun kita support. Jadi kegiatan-kegiatan itu tidak hanya lokal, apalagi ya saudara-saudara kita yang saat ini yang di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ya kita turut berduka cita ya, turut berduka cita terhadap korban bencana nasional inilah kalau kita bilang. Belum bencana nasional. Walaupun belum ditetapin. Tapi dari warga untuk warga udah menetapkan itu bencana nasional. Untuk itu kita mensupport baik dari internal kita juga. Jadi kita tuh mencari informasi karena kan karyawan kita kan lumayan banyak, alhamdulillah gitu kan. Jadi kebanyakan juga karyawan kita juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, maka kita cari informasi. Kemudian alhamdulillah dapat beberapa data bahwa ada karyawan kita ini yang terdampak kena bencana. Keluarganya terdampak. Keluarga terdampak. Insya Allah kita akan support dalam artian kita membantu meringankan beban mereka. Oke. Kalau kita melihat situasi di sana sekarang, kan berhubungan dengan yayasan, berhubungan dengan sosial lah gitu kan. Kalau dari pengamatan Om Yo sendiri nih, di Sumatera, kita bahas soal Sumatera dulu. Kira-kira bantuan yang sudah diberikan oleh orang-orang, ya ada banyak lah. Ada dari Ferry Irwandi sudah ngebantu yang paling menggaungkan soal itu ya. Dan juga aktivis-aktivis yang lain itu sudah menggaung-gaungkan itu. Sebenarnya yang dibutuhkan di sana tuh apa sih Om? Yang kiranya memang yang bisa kita bantu nih dari jauh nih. Yang pasti itu bahan pokok pastinya. Karena ada beberapa wilayah-wilayah yang terisolir banget, yang relawan pun susah menembus ke area situ kan.
Contohnya di saudara kita di Aceh Tamiang itu. Aceh Tamiang ya betul. Tamiang sangat prihatin banget kita. Makanya itu kemarin saya juga dapat informasi apa dengar dari gubernurnya Aceh ya, Pak Mualim. Pak Muha. Mereka itu mati bukan karena bencana, tapi karena kelaparan. Makanya itu bahan pokok bagaimana caranya itu bisa tersalurkan segera. Makanya itu kita memang tidak bisa banyak berharap dari pemerintah. Makanya turunlah orang-orang hebat ya, kayak saudara-saudara kita yang influencer dan segala macam. Untuk bagaimana caranya ini cepat tanggap. Bagaimana bantuan ini langsung tersalurkan ke khususnya wilayah yang benar-benar terisolir gitu, khususnya di Aceh Tamiang. Nah, karena kemampuan mereka pun kan terbatas. Ya. Betul. Dengan tools yang seadanya, dengan dana dari warga. Makanya mereka punya hashtag warga untuk warga. Dari warga untuk warga. Tapi ya kita tetap support. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Nah, dari Yayasan Berkah Membangun Indonesia ini berarti kalau misalnya ada warga di Batam atau masyarakat di Batam atau masyarakat dimanapun lah. Kami pengen mensalurkan donasi nih, tapi lewat Yayasan Berkah Membangun Indonesia itu udah bisa apa belum? Atau gimana lah gitu? Kalau kita terbuka bagi siapa saja yang ingin berdonasi untuk melalui yayasan ya, kita kan sebagai wasilah, sebagai wadah. Jadi kita juga nanti akan bekerja sama jika ada donasi yang masuk ke kita, jika ada bantuan yang ingin diberikan ke kita. Dan kita juga ngelihat juga kan bantuan apa yang mereka akan berikan ke kita gitu. Nah, karena kalau teman-teman lain kan kita ada beberapa channel sama teman-teman lain kan udah ada buka-buka posko di Batam ini untuk pakaian dari paguyuban mana. Kita sering kerjasama. Jadi nanti jika ada warga Batam yang ingin memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka kayak pakaian layak pakai, nah kita bisa arahkan tuh. Nanti bisa ke alamat sini. Mereka lagi buka posko. Dan itu pun sekarang udah close karena banyak antusiasme masyarakat Batam yang bantu ya. Memang kalau lewat kita juga bisa apapun itu. Dan kita juga nanti arahkan sesuai kemampuan kita. Oh kalau untuk pakaian layak pakai bisa ke alamat ini. Kalau untuk dana ya paling nanti kita juga kerjasama sama paguyuban. Nah kita bahas soal kerjasama tadi. Yayasan ini kerjasama itu ke siapa Jo? Kalau untuk kerjasama secara formal ya, memang belum banyak. Cuman kalau hanya untuk sinergi dan segala macam, ya yang bisa dibilang statusnya tidak teragendakan setiap bulan itu adalah kita ada beberapa, ya walaupun tidak sering, karena kan kegiatan kita kan masih internal nih, baik ke pulau dan segala macam. Cuman sewaktu-waktu kalau kita memang butuh SDM yang lebih banyak dengan kapasitas yang lebih besar lagi, mungkin relawan segala macam, kita memang harus kerjasama sama mereka. Sejauh ini yayasan sudah bekerja sama dengan komunitas atau organisasi apa Jo? Kopassus, komunitas pasukan khusus ya sama tabungan akhirat. Kemudian juga kita punya yayasan dari LMI juga pernah ada lembaga manajemen infak di Batam, ya. Terus sama lembaga yang lainnya juga ada mereka. Cuman memang belum kita rutinkan untuk kerjasama kolaborasi ya, untuk event-event khusus belum. Sama ini kan event kan yayasan yang memprogramkan, yang jalannya juga kita masih internal. Tapi ada harapan nggak bisa bekerja sama dengan seluruh komunitas di Batam nih kayak ngebuat sebuah hal yang wow gitu. Ada nggak kepikiran bakal seperti itu dan diprakarsai oleh yayasan ini gitu? Ada nggak punya harapan kayak gitu? Ada. Kita kan pergerakan kita kan biasanya memang di lapangan ya, selalu di lapangan, baik di Batam maupun di pulau-pulau. Nah, kedepannya kita memang nanti akan berkolaborasi, kerjasama, ya, dengan komunitas ataupun dengan yayasan. Ya mungkin kita bisa bikin diskusi tentang hal-hal yang ada di Batam. Ya, kita undang beberapa komunitas yayasan
bahkan dari pemerintahan yang nanti akan menjadi narasumbernya gitu. Jadi kayak discussion group gitulah. Entah itu wilayah nanti kita ambil di publik seperti di mall, dan kita udah waktu itu saya juga pernah lakukan beberapa di luar sana. Cuma lebih efektif karena banyak komunitas-komunitas di Batam ini mereka jalan sendiri, tapi mereka kurang edukasi. Menarik tuh. Maksudnya gimana deh? Mereka jalan sendiri, tapi kurang edukasi. Maksudnya gimana? Edukasi dalam artian mereka mungkin kurang banyak informasi tentang data-data yang pemerintah punya. Ya, entah itu data yayasan, data duafa, data panti dan segala macam. Terus bagaimana alur aturan yang berlaku jika ada penggalangan dana di luar, ya kan harus ada izin gitu kan, izinnya sama dari Dinsos dan segala macam. Nah itu yang kita buka untuk forum diskusi ini, biar kenapa kita audiensnya komunitas-komunitas, biar mereka teredukasi. Nah ini loh, dulu kemarin Tabung Kirat pernah bikin seperti itu. Ini loh, kita undang beberapa komunitas di Batam ya, tapi tidak semua karena keterbatasan tempat, dan itu pun dari dari kita sendiri yang menyiapkan, dan kita panggil dari narasumber dari pemerintah juga, dan dari situlah mereka narasumber itu mengedukasi sama audiens bagaimana aturan-aturan yang harus diberlakukan untuk Basos ini. Misalnya kita pembahasannya tentang panti asuhan nih, berapa jumlah panti asuhan yang terdaftar di Batam, berapa yang tidak terdaftar, gitu kan, dan lain-lain lah. Nah, jadi mereka paham, oh seperti itu. Nah tadi berkaitan dengan pemerintah, kan tadi Om bilang bahwa pemerintah yang jadi narasumber gitu kan. Nah, yang mau aku tanya itu seberapa besar pengaruh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kota Batam? Memang kita ini butuh support, tapi kita juga tidak dan harus juga mandiri gitu kan. Jadi tidak berharap dari pemerintah terus. Kita tahu keterbatasan dari pemerintah kan. Jadi kalau untuk dibilangin besar, mereka juga ada lembaga yang menaungi sebuah yayasan yang ada di Batam. Yang namanya LKSA ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial itulah. Itu yang menaungi untuk yayasan kayak panti asuhan. Itu di bawah dinas apa? Iya, di bawah Pemko, pemerintahan Batam. Oh, ada dinasnya sendiri LKSA. LKSA itu lembaga resmi. Lembaga resmi yang diakui pemerintah, dan mereka juga ada dana khusus untuk yayasan-yayasan yang ada di Batam yang terdaftar di LKSA ini. Yang terdaftar. Yang terdaftar, dan banyak hal positif jika yayasan atau panti asuhan ini yang terdaftar di LKSA. LKSA ini lebih ke panti asuhan sih kalau menurut saya sih. Berarti pemerintah ini jatuhnya, maksud aku, kontribusi pemerintah sejauh ini dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kota Batam tuh apakah hanya sebatas mendata saja, atau memang udah oke nih, atau sebenarnya ada hal yang bisa lebih ditingkatkan lagi gitu? Ini saran untuk pemerintah aja sebenarnya. Kalau kita kan di komunitas sosial, mungkin lebih banyak tahu tentang lembaga yang resmi dari pemerintah kayak LKSA ini. Jadi LKSA ini bukan hanya lembaga resmi saja, mereka juga mengedukasi panti-panti asuhan yang terdaftar di LKSA ini. Selain mengedukasi juga ada dana atau bantuan khusus dari pemerintah untuk panti asuhan juga ini, ya, yang terdaftar. Jadi ya support dari pemerintah itu bukan hanya mendata juga, mereka juga membantu untuk untuk selain kebutuhan dari panti asuhan, yang membantu dengan hal-hal lain juga mungkin. Karena kan kita tahu mungkin saat ini ya panti asuhan di Batam itu udah 100 lebih harusnya 100 lebih. Ya, itu yang kalau update saya yang kurang, untuk data yang udah terdata saya kurang tahu ya. Beberapa tahun yang lalu itu masih 70-an
berapa tahun yang lalu ya, sekarang mungkin udah banyak. Juga berarti. Nah, sebenarnya tadi kan Om bilang dulu punya data sekitar 70-an. Sekarang yakin di atas 100 nih. Dengan Bisa pertumbuhan panti asuhan setinggi itu, misalnya dengan pertumbuhan panti asuhan yang cukup pesat kayak gitu, itu apakah sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran tuh? Kalau misalnya kenaikan panti asuhan tuh, contoh kalau misalnya kenaikan sekolah kita bisa katakan positif gitu kan. Nah, tapi kalau kenaikan panti asuhan ini menandakan apa? Panti asuhan ini lumayan subur di Batam. Lumayan subur di Batam. Kebetulan kan Batam berdekatan sama Singapura sama Malaysia. Betul, ya. Dan dananya yang kita tahu selama ini kita terjun ke lapangan memang kebanyakan dari saudara-saudara kita yang tinggal di Malaysia atau Singapura. Ya tahu sendiri kan Singapura kan dengan negara maju seperti itu, mereka mau ngebuang uang ini bingung mungkin. Dalam arti kan mau membelanjakannya di jalan Allah tuh bingung. Karena panti asuhan saya rasa mungkin nggak ada atau gimana, karena kan udah kebutuhan kan udah buat masyarakat udah luar biasa. Sangat baik lah. Apalagi Malaysia juga kan. Makanya itu banyak yang mereka singgah ke Batam ini untuk menyalurkan bantuan ini ke panti asuhan. Nah, bukan hanya menyalurkan, bahkan mereka juga mensupport membangun gedung untuk panti asuhan yang ada di Batam. Dari itulah mungkin makanya kita lihat nih subur banget panti asuhan di Batam ini. Dari yang mungkin dari nol sampai terbangun sampai sekarang menjadi yayasan pendidikan tuh ada. Oke, berarti bisa dibilang apakah dengan pertumbuhan panti asuhan yang begitu subur tadi itu hal yang positif atau hal yang negatif di Kota Batam? Kalau positifnya pasti ada, pasti banyak pastinya. Kalau negatifnya, kalau ketemuan kita di lapangan juga ada. Ada panti asuhan yang bermain seperti itu kan. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip gitu ya. Ada yang bermain seperti itu. Makanya itu kenapa LKSA itu ada, agar mereka ada jaminan hukum juga jika terjadi apa-apa di lapangan. Nah, misalnya ada kasus-kasus tentang panti asuhan di dalam internal mereka. Nah, kalau mereka nggak tergabung di LKSA, ya LKSA nggak bisa bantu banyak. Seperti itu. Salah satunya kan itu. Bergabungnya mereka di LKSA, ya ada support nanti dari LKSA jika ada terjadi sesuatu dari pemerintah itu. Nah, itu dia. Dan SK itu juga bertanggung jawab tentang panti asuhan atau yayasan yang benar-benar mereka memfilter nih. Jika ada jalur yang melenceng dari aturan-aturan yang sudah diberlakukan, itu pasti mereka akan tegur. Karena pasti ada. Oke, menarik. Nah, tadi kita ngebahas soal panti asuhan, ngebahas soal LKSA dan segala macam. Apakah Yayasan Berkah Membangun Indonesia ini ada misi untuk menambah jumlah panti asuhan di Kota Batam? atau Yayasan fokus untuk mengembangkan yang sudah ada gitu? Jadi memang ke depannya itu kan jangka panjang. Jangka panjang itu kita ingin ada sesuatu yang wujud. Yang berwujud. Jadi ya kita memang minimal ya kalau tidak masjid, yayasan panti asuhan atau yayasan pendidikan. Jadi karena kan kita kan basis kita ini ya penyaluran bantuan kita kan lebih ke amal jariah yang kita utamain. Makanya itu jika nanti ada bangunan atau wujud, karena selama ini kalau kita buka yayasan tanpa ada sesuatu yang wujud itu memang belum luar biasa sih menurut kita. Karena saya pernah dikasih masukan sama Ustadz waktu itu. Antum ini udah berapa tahun di sini. Cuman lebih bagus lagi jika antum punya ilmu itu bikinlah sesuatu hal yang wujud gitu, sesuatu yang nampak, yang bisa dikelola dan itu nanti manfaatnya bisa ke orang banyak gitu.
entah itu masjid nantinya kan kita masih itu. Iya, iya, iya. Karena masjid itu ya, Bukan masih berwujud, pokoknya berwujud lah. berwujud lah. Itu yang impian dari yayasan ini dibangun, salah satunya itu. Entah itu masjid, entah itu masjid plus panti asuhan plus sekolah. Betul. Ya, weh. Karena dari masjid itu, masjid kan sebagai tonggak sebenarnya. Dari masjid, jadi bukan, dari kenapa masjid itu untuk solusi sebenarnya, bukan hanya untuk sholat. Nah, karena di zaman Nabi juga, Nabi Muhammad kan apa yang beliau bangun waktu hijrah itu masjid. Jadi setelah bangun masjid itu, baru nanti dibangun sekolah, yayasan, baitul mal dan segala macam. Dari masjid itulah itu sebenarnya masjid itu adalah solusi dari semua umat sebenarnya, bukan hanya untuk sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Jadi ya kita bisa bikin diskusi dan segala macam di masjid dan segala macam, kecuali berniaga di dalam masjid emang nggak boleh, gitu kan? Nah, itu. Tapi sering terjadi tuh. Iya. Karena itu kurang pahamnya, kurang edukasi juga. Iya, paham. Berarti kedepannya insya Allah yayasan bakal punya hal yang berwujud lah, entah itu masjid dan segala macam. Karena berarti sejauh ini Yayasan Berkah Membangun Indonesia ini masih sebatas menyalurkan. Membantu ya. Membantu menyalurkan. Dan sumber dana pun dari kita juga. Masih dari kita juga. Masih dari kita, belum kita open donasi. Kenapa belum di open donasi? Karena alhamdulillah kita masih mampu. Walaupun sampai saat ini udah sangat luar biasa sebenarnya. Karena dengan kegiatan kita seperti itu, ya kita tahu lah komunitas lain kan dia memang dana sumbernya memang dari masyarakat, umumnya segala macam. Dan memang beda dari Yayasan Berkah Membangun Indonesia. Alhamdulillah Yayasan Berkah Membangun Indonesia ini ada unit usaha dan ada dana CSR yang mereka kumpulkan dan mereka nyalurkan melalui satu pintu Yayasan Berkah Membangun Indonesia. Dan itulah pentingnya yayasan itu kalau ingin mandiri itu harus seperti itu. Jadi ada dana sumber dari mereka sendiri harusnya, termasuk panti asuhan itu. Oke, jadi aku mau menyimpulkan tadi yang kamu bilang adalah saat kita mau punya yayasan, kita harus punya, ya sama lah kayak misalnya orang, mereka harus punya penghasilan tetapnya dulu nih. Betul. Baru berinvestasi ke sana gitu ya. Emang ada panti asuhan kayak gitu? Banyak. Kalau dibilang bahkan bisa dihitung mungkin panti asuhan yang mandiri gitu loh, yang dia punya usaha sendiri, entah itu usaha perkebunan, ya, entah usaha itu yayasan pendidikan, ada gitu. Cuman tidak banyak yang mandiri, masih banyak mereka menunggu bantuan dari orang lain. Makanya itu jika ada kita kan ngelihat kasus-kasusnya itu bukan hanya di lapangan, di medsos juga sering kan. Donasi ini ada mungkin donasi arjen, ada anak segala macam. Padahal yayasan itu yang membuka sendiri donasi itu. Dan artinya kan mereka kan belum maksimal untuk kemandirian membangun yayasan itu segala macam. Walaupun mungkin entah itu dari modal nekat, modal yakin dan segala macam. Karena untuk membangun sesuatu yayasan ini itu harus benar-benar ya mereka harus benar-benar ini profesional, harus benar-benar siap gitu loh. Siap dan bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab dan dananya kan harus jelas gitu. Karena ini dana umat, bukan dana, kecuali dana dia sendiri, dana pribadi. Beda. Kalau alhamdulillah dari yayasan ini kan kita sumbernya dari dana perusahaan. Jadi programnya juga walaupun tidak banyak, dananya lumayan besar. Dan alhamdulillah kita bagaimana caranya, walaupun dengan program yang sesederhana mungkin, tapi manfaatnya bisa meluas gitu loh. Gitu. Bagaimana caranya ya kita sebenarnya SDM kita udah maksimal untuk acara program-program kita yang untuk di pulau-pulau ini. Nah, cuman bagaimana kita ngaturnya aja. Oke. Nah tadi benar kok soal panti asuhan tuh jangan hanya nunggu lah gitu. Aku tuh sering makan di kaki lima dan segala macam. Kadang-kadang ada orang bawa bawa kotak gitu, mengatasnamakan panti asuhan A, panti asuhan B, panti asuhan C, dan sering sekali. Itu benar apa enggak ya sebenarnya? Yang bawa ini. Sering itu kan bawa toples atau
apa aja yang bisa buat ngumpul itu dibawa, terus Pak mohon bantuannya apa segala macam gitu. Ya kalau misalnya mereka pakai nama pribadi, oke. Tapi kadang ada juga Itu di beberapa- mana itu ya? Di pasar apa di mana ya? di pasar, di tempat-tempat makan, di apa. Ya, ya. Kalau menurut gue itu apa namanya tuh? Setauku yayasan tuh tidak bergerak seperti itu. Tidak bergerak seperti itu. Entah itu kalaupun ada, berarti kan ya harusnya mereka tidak memanfaatkan anak-anak itu seperti itu. Harusnya mereka kan kalau mereka udah membawa anak itu ke yayasan mereka, harusnya kan mereka mendidik, mengajarkan yang baik dan segala macam gitu. Jadi memang ada beberapa sih yayasan yang seperti itu. Ada juga yayasan yang punya usaha, dia jualan, ya dia punya usaha makanan lah. Jadi anak-anaknya itu bergerilya gitu, ditempatin beberapa titik di kecamatan untuk mereka, iya door to door jualan. Ada. Ya kalau itu konteksnya berusaha gitu kan? Iya berusaha. Kalau yang untuk seperti itu tidak bagus. Tidak bagus sehingga apakah itu benar dari yayasan apa enggak? Setauku yayasan enggak seperti itu. Mereka enggak boleh sebenarnya untuk memaafkan anak-anak itu untuk mencari uang di luar, apalagi di lampu merah. Dulu kan pernah kejadian. Iya. Berarti gini konteksnya Om. Kalau misalnya mereka berjualan, itu gimana? Ya kita ngeliat dari positifnya mungkin mereka diajarin wirausaha bisa kan. Oke. Tapi kan kita harus tahu juga nih untuk jualan mereka ini di waktu-waktu kapan gitu. Oke. Karena kan mereka harus belajar, harus dididik juga kan segala macam. Tapi ya mungkin seminggu berapa kali ya, di hari Minggu apa segala macam ada gitu. Cuman kalau setiap hari kayaknya nggak ada. Bahkan sampai ketiban ke rumah saya tuh kutuk-kutuk. Saya tahu makanya ini pasti dari panti asuhan ini kan ya? Iya Pak kenal ya. Nah, karena memang cuman panti asuhan itu yang anak didiknya tuh bergerilya buat jualan di Batam. Saya kaget dari sampai ke Tiban itu luar biasa. Padahal jauh padahal pantinya. Iya, karena sering apa? Sering aku tuh ngelihat ada anak-anak yang nggak tahu ya, mungkin berpakaian seperti layaknya, ya mohon maaf nih kayak berpakaian layaknya santri atau apa gitu, tapi dengan tujuan minta bantu, minta apa segala macam bawa ini. Sebenarnya miris juga karena, nah pertanyaannya apakah tanggung jawab kita atau bukan? Kalau tanggung jawab kita kan, ya kita lebih ke, ya kalau itu kan masalah teknis ya. Kalau si anak-anak ini yang harusnya tidak seperti itu ya, karena itu tanggung jawab dari pengurus. Kalau anak-anak didik pastikan dia samina wa atona lah, apa yang diperintahkan ustadznya apa segala macam, mungkin walaupun dia nggak paham ini baik apa enggak, ya dia mau nggak mau jalanin, karena dia kan tinggal di yayasan, tinggal di situ, terus dia harus seperti ini ya. Ada juga yang entah itu mereka benar-benar keterpaksaan atau enggak, kita nggak tahu juga, dan itu tanggung jawab kita juga untuk makanya itu kenapa ada lembaga LSKI ini, ya kita bisa ngelaporin. Oh berarti dengan adanya lembaga LKSA ini, kalaupun misalnya kita ada temuan lah kayak yang aku bilang tadi gitu kan, dilaporkan ke sana. Kita bisa laporin. Dan SKI itu pasti kerjasama sama Dinsos. Dan kalau ada sesuatu yayasan yang bermasalah segala macam, itu LKSA itu nggak turun sendiri, pasti gandeng ke Dinsos. Nah, jadi mereka ini kolaborasi. Nah, jadi ya mereka ada aturan lah step by step untuk mengedukasi bagaimana yayasan ini ya tidak boleh seperti ini lagi harusnya. Gitu. Jadi mereka mungkin dipanggil di sidang. Ini ada temuan-temuan, karena temuan-temuan itu kan pasti dari masyarakat, dari warga, dari warga ini gini. Nah, yang paham tentang alur itu pasti mereka akan hubungin antara Dinsos atau LKSA. Sejauh ini pernah nggak dengar ada
entah itu panti asuhan atau yayasan yang ditutup oleh pemerintah? Di Batam? Di Batam ya. Kalau ditutup, saya belum pernah dengar sih. Cuma kalau ada kasus untuk apa namanya itu ya, penyalahgunaan wewenang lah dan segala macam di yayasan itu ada, baru kemarin ada. Iya, salah satunya ada uang, salah satunya ya dia mengatasnamakan yayasan yang beliau nih yayasan ini bergeraknya di bidang ini, padahal tidak seperti itu di lapangan. Jadi ada juga yang katanya yayasan ini gratis dan segala macam, berbayar juga akhirnya. Dan temuan-temuan itu banyak sebenarnya di lapangan, makanya dilaporin ke Dinsos turun tangan, ternyata kebukti ya udah anaknya dirumahkan. Jadi ya itu teguran itu pasti ada. Iya, karena ada juga kan, ya kita sama-sama tahu ada beberapa yayasan yang ditutup karena ya gitulah gitu ya. Iya, ada. Bahkan kalau mereka yayasan ditutup juga apa sih yang nggak bisa dilakukan negeri ini? Mereka bikin yayasan baru juga bisa dengan nama baru. Iya. Ya gampang, tinggal ngubah nama aja ya Om. Tinggal ngubah nama. Nah, sejauh berkegiatan sosial nih, apa dampak terbesar yang pernah Om rasakan dan real gitu, nyata? Inilah apa? Ini mungkin balasan dari Allah atau apa gitu atas semua yang Om lakukan itu, ada nggak? Ada. Wah, saya tuh masuk di komunitas itu di zaman-zaman yang bukan masih dibilang ya, yang sholat 5 waktu pun enggak gitu kan. Zaman-zaman inilah masih muda yang nggak paham. Jadi ya 2012 itulah masa-masa di mana saya terjun di dunia sosial, benar-benar. Walaupun di waktu-waktu kuliah juga saya udah pernah terjun. Cuma kan untuk membangun suatu komunitas ini kan butuh waktu, tenaga yang full di situ. Jadi waktu itu 2012 itu kita bangun komunitas di Batam, namanya Komunitas Tabung Akhirat. Yang diisi dari orang-orang ya berapa orang lah, 5 orang waktu itu. Termasuk saya yang mungkin yang bisa dibilang aktivitasnya jarang sholat 5 waktu. Jarang banget sholat 5 waktu hari itu. Karena ya tapi relawan yang lainnya kayak yang cewek-cewek juga macam, alhamdulillah sholat 5 waktu. Jadi kalau kita lagi ada kegiatan, oke saya sholat dulu ya. Kalau kita bilang ya udah lanjut. Lanjut bro ya. Rokok. Tapi sambil jalan, makanya itu sambil jalan ini ada yang beda gitu loh. Ada yang beda dari apa yang selama ini saya tidak dapatkan tuh ada gitu loh. Ternyata di komunitas ini ya, entah itu dari ya mudah-mudahan itu suatu panggilan yang baik, teguran. Jadi sambil jalan, makanya kita berpikir apa yang kita lakukan hal-hal baik, sedangkan kita sholat aja nggak pernah gitu kan. Maksudnya sholat masih bolong-bolong gitu, padahal itu sholat wajib. Ternyata di lapangan itulah sebenarnya kita belajar. Jadi jangan salah, jadi relawan itu sebenarnya sih bukan dia yang harus belajar ke kita. Jadi kita memberikan sesuatu ke orang ini, harusnya bukan orang itu yang terima kasih sama kita yang terima kasih ke mereka. Karena kita di situ banyak pelajaran yang kita ambil di situ. Di lapangan itu banyak banget pelajaran yang harus kita ambil. Dari situlah saya sama teman-teman itu banyak hal-hal baru yang kita dapatin gitu. Karena banyak banget kegiatan yang kita lakukan, mungkin sampai sekarang kita nggak tahu udah berapa gitu. Alhamdulillah kita lupa dengan hal-hal baik kan. Jadi sampai jalannya waktu, wah ini ada perubahan yang besar gitu loh, yang harus kita lakukan. Jadi perubahan itu bukan hanya kita kasih ke orang lain, mereka itu alhamdulillah bisa tercukupi. Tapi imbasnya ke kita itu alhamdulillah luar biasa gitu. Yang tadinya kita, mungkin bukan saya aja, ada beberapa relawan ya, jarang sholat sama itu. Jadi kita harus tanamkan setiap kegiatan itu kita wajib sholat. Alhamdulillah, banyak hal, makanya sampai sekarang masih istiqomah itu udah alhamdulillah kita bisa lakukan hal baik gitu. Jadi ya peran besar. Pada waktu pertama bangun komunitas itu juga tidak mudah, dan bahkan saya pernah mau dipenjara gara-gara saya siapin proposal ke tempat salah satu orang yang mungkin
punya jabatan tinggi di Batam, gitu kan. Waktu itu, ya namanya juga masih buka komunitas ya, legalitas masih jalan dan segala macam. Dan dia juga tahu ini bisa dipenjarakan dengan seperti ini proposal segala macam. Jadi ya teman saya yang ngajuin itu sama saya itu juga, waduh gimana ini? Om dia bilang kan, gimana nih Om Gon? Masa kita mau minta bantuan malah kita malah mau dibantu di penjara gitu. Gitu. Waktu itu ya namanya juga masih awal-awal ya. Ya udah, bilang kan ya udah kita cari orang baik yang lain aja. Kalaupun nanti halnya dia pengen laporin segala macam, ya kuasa Allah aja kita bilang. Oke. Berarti justru dengan berkegiatan sosial ini makin membuat diri itu lebih istiqomah ya? Ya lebih istiqomah, lebih harus sadar sebenarnya sih bahwa apa yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan gitu kan daripada mereka. Jadi di situ kita harus banyak bersyukur sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita bisa tidur di kasur. Oh ternyata yang kita bantu ini masih tidur di alas. Waktu itu juga ada nenek-nenek juga yang kita bantuin dengan sebatang kara diimpit dari rumah yang bagus kiri kanan. Tengah-tengahnya tuh rumah gubuk gitu bang. Memang gak layak lah itu kalau kita bilang pun dapur pun mungkin nggak. Kandang sih iya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa melewati itu semua. Banyak belajar dari nenek itu karena banyak pesan-pesan baik yang mereka sampaikan. Disitulah sampai sekarang, oh ternyata emang hal-hal baik ini nggak boleh kita tinggalkan. Oke, berarti harusnya bukan relawan yang mengharapkan terima kasih dari orang, tapi relawan yang harusnya berterima kasih kepada orang yang dibantu gitu. Karena justru di situ kita sadar bahwa kita hidup sudah lebih dari cukup. Betul. Karena apa yang kita dapatin di lapangan itu, kalau kita di kampus mungkin 2 SKS, 4 SKS, itu SKS-nya enggak, itu bisa 100 SKS yang kita dapat ilmunya di situ. Ada nggak sih memori paling dari tahun 2012 tuh, 2011. Apa memori paling kok bisa ya sampai kayak gini gitu loh? Yang sampai ya mungkin tadi contoh yang Om cerita ada nenek-nenek yang tinggal di antara rumah mewah, mungkin itu salah satunya mungkin. Mungkin ada lagi yang kok bisa ya tuh. Yang sampai sekarang tuh masih ngena gitu. Iya sih, itu dari hal apa dulu nih? Saya ingin. Ya hal yang sifatnya sosial lah gitu. Ada waktu itu mungkin sampai sebenarnya sih ada banyak sebenarnya sih. Kalau iya waktu itu di Pulau Gara lah. Pulau Gara itu dari musola yang mungkin yang azannya Ustadz Samsudin, yang imam Ustadz Samsudin, jamaahnya Ustadz Samsudin. Jadi ya beliau komat juga Ustadz Samsudin. Jadi semua itu sepaket beliau. Entah kenapa itu bisa ke situ kita itu. Dan sampai sekarang kan alhamdulillah Mas itu. Kemarin juga udah ke Pulau Gara ya. Ya itu yang salah satunya bisa kena. Kita berpikir kok bisa beliau sampai belasan tahun ini di Pulau Gara. Padahal ada beberapa dai-dai yang udah diutus ya dari pemerintah sana nggak kuat ngadepin hal itu. Dan kita juga mikir waktu akses ke sana, ngantar material dan segala macam. Makanya saya bilang, kok bisa kita sampai ke sini? Karena kalau saya ke Pulau Gara, itu memorinya tuh pasti kuat banget. Dulu itu, 2012, itu nggak seperti itu Pulau Gara. Melihat rumahnya pelantaran sama warga-warganya itu, wah jauh banget. Jadi kalau masuk ke sana tuh auranya itu udah beda bro. Karena Pulau Gara suka laut ya? Iya, ada aura serem lah pokoknya sampai. Cuman nggak tahu, alhamdulillah itulah dari karena kita juga masuk ke bedah rumah. Jadi bukan bedah aja, mungkin bangun rumah juga pernah gitu. Karena kan dari bedah rumah, bedah TPQ dan segala macam. Jadi kita banyak belajar dari situ. Pulau Gara. Luar biasa, Pulau Gara dari di Batam dan segala macam Pulau Gara. Ya, dan juga Pulau Gara sudah ada di YouTube Berkah Membangun ya. Udah ada di YouTube. Kita sudah datang sana juga ya. Luar biasa. Yuk. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Oke. Apa yang membuat kita sebagai manusia termotivasi untuk membantu orang? Menurut kamu apa? Apa yang membuat kita termotivasi untuk bantu orang?
Karena kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial, kita wajib bersosialisasi, dan kita mati pun kan kita berharap orang yang banyak doa ke kita. Jadi gitu. Jadi ya berharap apa yang kita lakukan ini ya benar-benar bermanfaat gitu. Kita tuh pengen matinya yang baik, yang beriman, yang husnul khotimah pastinya kan. Jadi banyak yang mendoakan kita nanti setelah kita tiada. Itu aja sih pengen gitu. Makanya kita apa yang harus kita lakukan ya banyak-banyak bantulah ke diri kita, keluarga sama orang lain. Khususnya gitu. Karena amalan kita kan kita nggak tahu. Dari mulut siapa yang udah kita bantu. Mungkin dari doa-doa yang udah kita bantu kan kita nggak tahu. Bisa jadi bukan dari kita, ternyata dari uang 500 yang entah kita tidak pernah rencanakan, tiba-tiba kita bantu orang itu secara tiba-tiba, dan kita nggak tahu orang itu tiba-tiba berdoa juga untuk kita. Dan dari mulut siapa kita nggak tahu. Dari mulut siapa Allah mengijabah sama malaikat mengaminkan kita nggak tahu juga. Itu yang mungkin kita harus lebih bersemangat lagi untuk membantu ke sesama gitu. Mungkin saat ini kita yang nolong orang, nggak tahu nanti besok, bulan depan, tahun depan kita yang dibantu sama orang. Betul. Pasti rencana Allah itu lebih indah. Jadi nanti Allah akan merencanakan itu semua. Walaupun nanti kita dalam keadaan apapun ya yakin aja lah pertolongan Allah itu lebih baik. Oke. Itu closing statement yang sangat keras. Pertolongan Allah itu pasti lebih baik. Oke. Sekian obrolan kita hari ini, Om. Siap. Semoga nanti ada obrolan-obrolan lain dengan tema yang mungkin lain juga. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat di obrolan hari ini soal membantu orang, sosial dan segala macam. Semoga Yayasan Berkah Bangun Indonesia dapat mewujudkan apa yang akan diwujudkan. Amin. Kita punya masjid mungkin, punya panti Harus asuhan, itu ke depan. punya masjid yang besar. Jadi Jangan hanya besar masjidnya, tapi masjidnya besar tapi harus penuh isinya terus kalau bisa kan. makanya nanti sisa waktu kita habisin di situ aja. Diisi sama anak-anak muda. Jangan diisi sama orang tua, diisi sama anak-anak muda. Oke, mungkin sekian untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Anum Kuswoyo alias Kak Yoyo atau Om Yoyo. Yoyo Batam. Yoyo Batam. Iya. Yoyo Batam. Follow Instagram dan Facebook serta ini ya. Semuanya sama tuh ya, Yoyo Batam ya semuanya ya. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.